hukum cium batu nisan masa ziarah tanah kubur? Jawabnya bodoh. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang hukum mencium batu nisan ataupun mencium kuburan ataupun mencium tembok pagar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu diperbolehkan? Jadi teman-teman, ini adalah jawaban dari Buya Ar-Razi dan syubhatnya itu sangat luar biasa. Karena jawabannya ini bertentangan dengan ulama Syafi'iyah. Untuk Pak Cahaya Hidayah, tahu apa inti tentang ulama Syafi'iyah? Melanggar pendapatnya ulama Syafi'iyah, bertentangan dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah. Ente tahu ulama Syafi'iyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber, penonton semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini break dulu mengomentari, mengoreksi bacaan baca kitab Ustadz Haris Abu Naufal yang alumni Damat Zaman itu. Saya kali ini akan mereaksi sebuah video dari kontennya dari channel Cahaya Hidayah lagi. Orang ini Cahaya Hidayah yang sudah pernah saya komentari, dalam satu konten videonya katanya mengomentari Buya Ar-Razi yang membahas tentang mencium nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Buya Ar-Razi ini menjelaskan bahwa hukum mencium nisan para aulia, mencium nisan Nabi ini disamakan dengan hukum mencium istri, kan boleh begitu. Kemudian Pak Cahaya Hidayah ini mengkeliping ceramahnya salah seorang ustadz. Kalau tidak keliru, kalau logat bahasanya itu adalah ustadz dari negerinya Ipin dan Upin itu. Katanya kalau mencium, bagaimana hukumnya mencium nisan, maka ini adalah suatu kebodohan. Di dalam konten ini, di dalam channel ini, Pak Cahaya Hidayah katanya akan membahas masalah hukum mencium nisan. Nisan para wali, nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi. Tetapi sebenarnya Pak Cahaya Hidayah dalam semua kontennya itu bukan membahas, tetapi mengkliping video, kemudian beliau hanya 2M, manggut-manggut, bukan membahas. Karena dia sebenarnya tidak punya modal, tidak punya kapasitas untuk membahas ke sana. Gitu ya Pak Cahaya Hidayah, bukan membahas Anda itu, tapi mengkliping video. Jadi Anda sebenarnya bukan membahas, tapi mengkliping video, kemudian Anda hanya bermodal manggut-manggut. Pak Cahaya Hidayah, Anda mengatakan di konten itu, di channel itu, Anda mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi ini bertentangan dengan ulama Syafi'iyah, kata Anda. Anda tahu apa dengan ulama Syafi'iyah? Ulama Syafi'iyah itu tidak ada yang mengatakan itu haram, tidak ada. Ulama Syafi'iyah paling banter mengatakan makruh. Jika Anda menemukan di dalam ibarat ulama Syafi'iyah ada kata-kata bid'ah, kemudian jangan Anda tarik langsung ke bid'ah pemahaman Anda, Pak. Ya, jangan Anda tarik ke dalam bid'ah pemahaman ente dan kelompok ente. Kenapa? Karena kita tahu kan, dari Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah, tidak seperti Anda. Jadi bid'ah yang dimaksud mencium nisan, Imam Nawawi mengatakan itu adalah bid'ah. Maksudnya bid'ah itu adalah bid'ah yang dimakruhkan. Begitu Pak. Nah, nanti saya kasih Anda di belakang apa maksud bid'ah dalam ulama Syafi'iyah itu. Kitabnya ada ini. Nanti ya, Anda baca sendiri nanti. Nah, yang kedua, masalah hukum mencium nisan kuburan ini Pak, ya, mencium nisan kuburan ini khilaf di antara ulama Syafi'iyah juga. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ini adalah makruh. Jadi bid'ahnya di sini adalah makruh.
Kemudian Imam Romli ini mengatakan itu adalah sunnah. Ini perbedaannya, Pak. Jadi paling banter ulama Syafi'iyah mengatakan makruh. Tetapi, Pak, ada tetapinya. Jika maksudnya itu adalah untuk because ditabarruk, maka makruhnya jadi hilang. Paham itu Anda? Jangan baca kitab ibarat di ulama Syafi'iyah sepotong-sepotong. Jadi saya ulangi lagi, Pak. Ulama Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi mengatakan hukum mencium nisan itu adalah bid'ah. Nah, bid'ah di sini pengertiannya adalah bid'ah yang dimakruhkan, bid'ah makruh. Karena ulama Syafi'iyah kan membagi bid'ah jadi 5, Pak. Nah, itu termasuk bid'ah makruh. Tetapi kemakruhan ini menjadi hilang apabila biqasdit tabarruk, dengan tujuan mengambil berkah. Begitu loh, Pak. Sementara di Syafi'iyah sendiri ada perbedaan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu makruh, Pak. Begitu, Pak Cahaya Hidayah. Jadi jangan ambil sepotong-sepotong Anda seakan-akan membahas dari ulama Syafi'iyah. Anda tahu apa dengan Syafi'iyah, Pak? Dan lagi, Imam Ahmad bin Hambal ini ulama salaf, ketika ditanya tentang bagaimana hukum mencium mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang tidak apa-apa, la ba'sa. Termasuk juga ulama menyamakan ini dengan mencium nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ahmad bin Hambal, bukan hanya ulama Syafi'iyah. Jadi bukan satu orang yang mengatakan itu adalah boleh mencium nisan, tidak ada yang mengatakan haram, Mas Bro. Jadi ente kalau hanya modal manggut-manggut sudahlah, Pak. Jangan sok membahas kitab, jangan sok komentari Anda itu. Kalau hanya modelnya clipping, kemudian manggut-manggut. Baik, ini kitabnya ya. Saya jelaskan sedikit-sedikit, Anda baca sendiri, saya tidak akan membacanya. Anda baca sendiri kalau memang Anda mampu. Kalau tidak mampu ya diam, mulut dijaga, diam. Mending gak usah membahas. Jadi tahu diri Anda itu siapa. Jadi kalau memang bukan medan Anda, bukan kapasitas Anda untuk membahas, diam saja, Pak. Butuh modal, bukan hanya modal 2M itu. Ini, Pak, baca pengertian bid'ah dalam ulama Syafi'iyah itu, yang dimaksud bid'ah mencium nisan itu apa? Ini baca sendiri di dalam kitab ini, Hawasyah Syarwani ini. Halaman 151 juz 4. Qauluhu bid'atun itu, Pak. Yang dimaksud bid'ah itu bagaimana? Jadi kalau tujuannya adalah qasdit tabarruk, maka kemakruhannya hilang. Ingat ibaratnya tadi bid'ah, berarti bid'ah di sini adalah maksudnya adalah makruh. Jadi kalau tujuan tabarruk, maka bid'ahnya menjadi hilang, Pak. Nah, di kitab ini Busyra Karim dan kemudian kitab setelahnya ini adalah kitab Tasyih. Ini perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan di dua kitab ini, Imam Ibnu Hajar itu katanya makruh mencium nisan kuburan. Makruh, ingat, Pak, makruh. Kemudian Imam Romli mengatakan sunnah. Ingat itu. Dan di kitab ini Al-Jami' fil Ilal wa Ma'rifatir Rijal karangan Imam Abi Abdillah Ahmad bin Hambal, di sini ditanya bagaimana hukum tentang mencium mimbar termasuk kuburan bertabarruk dengan mencium nisan. Silakan baca sendiri ini Pak ya. Ini ulama salaf. Ente katanya pengikut salaf, tapi tidak tahu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal itu gimana ente. Baik. Tentang hadis asar sahabat mencium nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pernah beberapa kali saya sampaikan buat konten ini, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini ketika meletakkan wajahnya di nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kelihatan oleh Marwan, ditegur oleh Marwan, apa yang kamu kerjakan wahai rajul, wahai orang laki-laki, apa yang kamu kerjakan? Kemudian menoleh. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, apa jawaban Abu Ayyub Al-Ansori? Jitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walam atil hajar. Hei Marwan, sejatinya saya mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi batu nisan ini. Saya tidak mendatangi batu ini, tapi saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asar dari Abu Ayyub Al-Ansori. Dan asar ini disahihkan sendiri oleh banyak ulama, banyak yang mensahihkan. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami
Kemudian Imam Inte sendiri, muridnya Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi ini mensahihkan asar ini. Ini Bang Cahaya Hidayah yang hanya manggut-manggut dan modal clipping. Ini baca sendiri ya Inte ya. Baca sendiri, kitab-kitabnya ini sudah saya sertakan tentang asar Abu Ayyub Al-Ansori yang meletakkan wajahnya mencium nisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditegur oleh Marwan. Apa jawaban Abu Ayyub Al-Ansori, Pak? Ya, jawabannya, jitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walam atil hajar. Saya sejatinya mendatangi Rasulullah kok, bukan mendatangi batu ini. Dan asar ini disohhikan oleh ulama salaf sendiri, yaitu Ahmad bin Hambal, Pak, dan ulama muridnya Ibnu Taimiyah Az-Zahabi gitu loh.